sahabat Indonesia, kembali lagi di Melihat Indonesia. Masa new normal merupakan masa peralihan yang harus kita hadapi. Mungkin ada beberapa hal yang akan berubah dalam tatanan kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mengetahui hal-hal apa saja yang harus kita siapkan untuk menghadapi masa new normal. Dan berikut lanjutan informasinya. Hal keempat yang perlu kita ketahui ialah mengerti aturan fisikal atau social distancing. Saat pertama kali virus COVID-19 ini diketahui oleh para tim paramedik, salah satu cara penanggulangan atau pengurangan penyebarannya adalah dengan physical atau social distancing yang harus dilakukan oleh orang banyak karena virus ini tersebar secara kontak fisik dengan orang yang sakit. Sampai nanti saat kita sudah berada di era new normal yang akan kita jalankan, ada baiknya kalau kita mengetahui sedikit tentang cara yang benar dalam melakukan aturan physical distancing. Mengacu pada arti dalam bahasa Indonesia, social distancing diartikan sebagai pembatasan sosial. Mengacu pada pedoman penanganan cepat medis dan kesehatan masyarakat COVID-19 di Indonesia, pembatasan sosial adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah. Social distancing bertujuan untuk mencegah meluasnya penyebaran penyakit di wilayah tertentu. Selain itu, pembatasan sosial juga dilakukan dengan meminta masyarakat untuk mengurangi interaksi sosial dengan tetap tinggal di dalam rumah maupun pembatasan penggunaan transportasi publik. Pembatasan sosial dalam hal ini adalah jaga jarak fisik atau yang belakangan populer dengan istilah physical distancing. Physical distancing atau pembatasan jarak fisik adalah cara yang dilakukan untuk mengendalikan penyebaran virus COVID-19 serta mencegah penyebaran virus ini. Ada beberapa cara physical distancing yang dapat dilakukan. Misalnya, 1. Tidak keluar rumah jika tidak diperlukan. Yang kedua, menyapa orang lain dengan lambaian tangan dan bukan salaman. Yang ketiga, menunda mengunjungi orang lain atau bepergian ke tempat yang sibuk atau ramai. Itu adalah beberapa cara mudah yang dapat kita lakukan pada saat-saat seperti ini. Hal kelima yang perlu kita ketahui adalah mengatur waktu bekerja. Kita membutuhkan sistem imun yang kuat di masa new normal ini agar tidak terpapar COVID-19. Kerja yang terlalu lelah, bahkan kurang istirahat akibat lembur atau stres karena kerjaan yang menumpuk, bisa menyebabkan sistem imun tubuh atau kekebalan tubuh menurun nih. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk tidak over dalam bekerja di saat masa pandemik ini, dengan cara mengatur waktu kerja kita agar bisa istirahat dengan cukup demi menjaga sistem kekebalan tubuh. Banyak dari kita yang sudah tidak sabar ingin masuk ke kantor atau ke tempat lain di masa new normal ini. Tapi ada baiknya jika kita tetap tidak keluar rumah jika tidak terlalu penting ya. Jika memang harus keluar rumah, usahakan keluar dengan waktu sesingkat-singkatnya agar resiko terkena virus semakin sedikit. Jangan lupa mandi setelah keluar dari rumah. Selanjutnya, hal keenam yang perlu kita ketahui adalah mencukupi asupan gizi. Asupan gizi yang baik bisa meningkatkan imun tubuh. Kita harus banyak mengkonsumsi sayur dan buah, terlebih buah yang banyak mengandung vitamin C. Contohnya buah jambu, jeruk, dan lain-lainnya. Makanan yang mengandung unsur 4 sehat dan 5 sempurna menjadi makanan terbaik yang dapat kita makan sehari-hari di masa new normal ini. Karena bukan hanya mengenyangkan, makanan 4 sehat 5 sempurna juga dapat memenuhi asupan gizi yang kita butuhkan sehari-hari. Berikut panduan pola makan sehat bergizi dan seimbang selama pandemi virus corona. Pertama, konsumsi makanan dengan komposisi lengkap untuk memenuhi asupan nutrisi. Salah satunya pedoman piring makanku dari Kementerian Kesehatan. Dalam pedoman tersebut, Anda disarankan untuk makan tak sekedar kenyang. Dalam setiap sesi makan, usahakan separuh bagian piring makan berisi buah dan sayur-sayuran. Separuh piring lainnya berisi karbohidrat dan protein. Yang kedua, makan lebih banyak buah dan sayur. Manfaat buah dan sayur dapat menyediakan kebutuhan vitamin, mineral, dan serat bagi tubuh. Usahakan untuk memilih buah dan sayuran segar ketimbang buah dan sayuran beku atau kalengan. Karena nutrisi dalam buah dan sayuran segar lebih tinggi ketimbang produk olahan dalam kaleng. Di luar jam makan utama, konsumsi buah dan sayur sebagai camilan atau snack sehat. Yang ketiga, batasi asupan lemak, gula, dan garam. Banyak orang yang saat stres seperti musim pandemi ini menggunakan makanan sebagai pelampiasan. Akibatnya, konsumsi lemak, gula, dan garam jadi tidak terkontrol.
Coba batasi konsumsi lemak, gula, dan garam sesuai rekomendasi harian. Dan berikut batasan konsumsi gula, garam, dan lemak harian menurut Kementerian Kesehatan. Batasan konsumsi harian gula adalah 4 sendok makan atau 50 gram. Batas konsumsi harian garam adalah 1 sendok teh atau 5 gram. Dan batasan konsumsi harian lemak adalah 702 kilokalori atau 5 sendok makan. Rekomendasi tersebut berlaku untuk orang dewasa sehat dengan aktivitas sedang. Keempat, penuhi kebutuhan cairan. Jaga tubuh agar tidak dehidrasi dengan minum air putih setidaknya 6-8 gelas per hari. Mencukupi kebutuhan cairan tubuh juga penting untuk menjaga daya tahan tubuh. Usahakan untuk tidak mengonsumsi minuman yang banyak mengandung gula seperti soda, minuman dalam kemasan, dan minuman tinggi gula lainnya. Selanjutnya yang terakhir ialah jaga kebersihan makanan. Kendati COVID-19 adalah penyakit yang utamanya menyerang saluran pernafasan, namun Anda tetap wajib peduli pada keamanan pangan. Selama ini memang belum ada bukti penyakit bisa menyebar lewat makanan. Akan tetapi, Anda tetap perlu melindungi diri dari penyakit dengan cara menjaga asupan selalu higienis, memisahkan makanan mentah dan matang, memasak makanan sampai matang sempurna, dan gunakan air dan bahan baku yang aman dan bersih. Jika kita menyatukan istirahat yang cukup dengan memakan makanan yang penuh dengan gizi, sudah pasti kita bisa menjalani masa new normal ini dengan mudah. Hal ketujuh yang perlu kita ketahui adalah membersihkan barang yang akan kita gunakan. Barang-barang yang akan kita gunakan di era new normal ini harus diusahakan bersih dan steril agar kita dapat menggunakan barang-barang tersebut dengan rasa aman. Ada beberapa barang yang harus steril atau bersih saat akan kita gunakan. Salah satunya adalah alat makan dan minum. Karena jika barang itu sudah terinfeksi oleh virus, kita juga pasti akan tertular karena barang-barang tersebut langsung masuk ke mulut kita. Membawa alat makan dan minum pribadi adalah salah satu cara untuk mengurangi resiko tertular virus ini. Selain alat makan dan minum, ada barang lain yang harus bersih saat kita pakai. Misalnya baju dan masker. Jika kita memakai masker yang sekali pakai, usahakan untuk membawa masker cadangan agar kita bisa mengganti masker yang sudah kita pakai setelah melepasnya. Tapi, jika menggunakan masker kain yang dapat kita gunakan lebih dari 1 kali, usahakan untuk mencuci masker tersebut setelah dipakai seharian atau sediakan cadangan di rumah agar dapat mencuci masker-masker tersebut setidaknya sekali seminggu. Sesungguhnya, menjaga kebersihan barang yang akan kita gunakan tidak hanya berlaku saat masa pandemik saja, namun merupakan kewajiban kita di setiap hari agar kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit. Sahabat Indonesia, jangan kemana-mana ya, karena setelah ini kita masih punya informasi yang gak kalah penting nih untuk kalian. Jadi, tetap di Melihat Indonesia.